Halo anak-anak semua, apa kabar kalian semua? Ibu guru harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita bersyukur bisa bertemu lagi hari ini di acara PA Anak. Nah, hari ini kita akan masuk seri yang baru, yaitu seri pembahasan eksposisi Kitab Matius. Kitab Matius ada di mana? Anak-anak ingat nggak? Ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya, betul, di Perjanjian Baru. Kitab Matius adalah kitab pertama di Perjanjian Baru. Nah, sebelumnya kita sama-sama belajar lagu yuk. Lagunya judulnya, kalau bahasa Inggrisnya Now I Belong to Jesus. Kalau bahasa Indonesianya Sekarang Aku Milik Yesus. Coba kita sama-sama belajar ya. Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bait kedua. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Bait ketiga. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Nah, anak-anak, lagu ini lagu yang indah sekali ya. Coba kita lihat bait-baitnya, baca bait-bait kata-kata di dalam baitnya ya. Yes, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tidak ada kuasa lain yang mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sehingga sekarang aku bisa jadi miliknya. Sebelum Yesus selamatkan, kita budak dosa. Tapi sejak Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita bukan lagi milik dosa, tapi kita menjadi milik Yesus. Ini berita yang sangat indah sekali. Dan berita lebih baiknya lagi adalah kita menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan menjadi milik kita bukan cuma untuk sebentar, bukan cuma untuk sementara. Tapi apa katanya? Untuk selama-lamanya. Nah, anak-anak, lagu ini penulisnya namanya adalah Norman Clayton. Siapa? Coba ulangi. Norman Clayton. Nah, Norman Clayton itu adalah anak ke-8 dari 9 bersaudara. Oh, banyak sekali ya. Tapi Norman Clayton dari kecil, ya, dari waktu dia umur 6 tahun. Ada yang sekarang umur 6 tahun? Nah, dari waktu dia umur 6 tahun, berarti sekitar TK ya, dia sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan waktu dia umur 12 tahun, dia sudah mulai melayani di dalam permainan musik. Suka main organ di gereja, dan bukan hanya itu saja. Dia suka bikin lagu, tulis, edit lagu, bikin lagu. Karena dia pengen menghafalkan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Gimana ya supaya bisa mudah menghafal? Salah satunya adalah dengan menjadikannya itu menjadi lagu. Coba anak-anak, coba kalau misalnya anak-anak mau menghafal ayat Alkitab, coba dijadiin lagu seperti Norman Clayton ini. Ya, kita sama-sama mau latih lagu ini sekali lagi, kemudian kita masuk di dalam saat teduh. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban
pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami yang dahulu budak dosa, kami yang dahulu tersesat, tapi Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami, memberikan diri-Mu bagi kami, sehingga kami boleh lepas dari perbudakan dosa. Dan sekarang kami sudah menjadi milik Tuhan, dan Engkau menjadi milik kami. Oh, betapa indahnya. Tolong kami Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, punya hak istimewa untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh merindukan firman Tuhan, mau tahu isi hati Tuhan, mau tahu apa yang Tuhan mau. Tolong pimpin acara PA Anak hari ini, supaya kami boleh menangkap kebenaran firman Tuhan, boleh mengerti dan berikan hati yang mau taat melakukannya hari demi hari dalam hidup kami. Tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan daku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sukacita memenuhi kalbu, karena Tuhan menebus jiwaku. Ku selamatlah oleh darahnya, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat siang anak-anak, kita bergabung kembali di dalam PA Anak pada siang hari ini. Mari kita sama-sama membaca dari Injil Matius. Jadi mulai hari ini dan nanti di dalam seri Injil Matius ini, kita akan bahas bagian-bagian dari seluruh Injil Matius. Ini namanya eksposisi Injil Matius. Apa itu eksposisi? Eksposisi artinya kita berusaha jelajahi, berusaha mengerti bagian demi bagian, seluruhnya. Jadi bukan cuma pilihan, tapi seluruh bagian. Jadi kita akan baca semua bagian, tapi kita akan membacanya selalu di dalam bagian-bagian yang kecil. Misalnya hari ini kita baca pendahuluan dari Injil Matius. Lalu minggu depan kita akan baca mengenai kelahiran Yesus dan terus kita akan bahas. Ini namanya eksposisi. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal pertama. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Injil Matius ayat 1 sampai 17. Saya bacakan bagi kita semua.
Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Achim, Achim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami mengerti kitab suci. Kami mau mempelajari Injil Matius di dalam PA Anak ini. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pengertian, sehingga kami mengenal juru selamat kami, dan kami tahu bagaimana membaca Injil ini. Tolong hamba-Mu, biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan kepada kami dengan jelas, dengan tepat, dan dengan penuh kuasa. Dan tolong setiap kami, supaya kami benar-benar diperbarui oleh pengertian dari kitab suci. Terima kasih karena Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti kitab suci, dan hamba-Mu dapat mengajarkan kitab suci. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, ini adalah silsilah. Silsilah itu menuliskan tentang urutan dari satu orang kepada orang yang lain di dalam generasi yang sudah jauh. Nah, jadi kita akan lihat kenapa Injil Matius memulai pakai silsilah. Karena Injil Matius mau memberitakan satu kabar, yaitu Raja yang Tuhan janjikan, yaitu Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel adalah Yesus dari Nazaret. Yesus adalah Mesias? Ya. Nah, inilah tujuan Matius menuliskan Injilnya. Jadi Matius ingin supaya siapapun yang baca Injilnya tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Mesias itu berarti dia adalah Raja yang diangkat oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 2 dikatakan, aku sudah mengangkat anakku. Anakku diperanakan sebelum zaman ada. Dan dia akan ditinggikan jadi Raja. Tuhan mengangkat anaknya, yaitu Yesus Kristus, menjadi Raja. Ini sudah ditulis di dalam perjanjian lama. Di dalam Mazmur ditulis. Di dalam kitab Samuel juga ditulis. Tetapi dari Raja yang Tuhan angkat ini, yaitu Mesias, ada Raja yang jadi contoh. Nah, kenapa mesti ada Raja jadi contoh? Supaya Raja ini menjadi contoh, menjadi simbol, menjadi istilahnya adalah prototype. Istilahnya adalah seorang yang menjadi tipe, yang menjadi contoh untuk Mesias nanti. Kenapa sih Tuhan sering pakai gaya berbicara di dalam kitab suci seperti ini? Ada contoh yang diangkat menjadi Raja, lalu setelah itu dia menjadi gambaran dari Mesias yang akan datang. Tuhan pakai cara ini supaya orang Yahudi di perjanjian lama belajar mengerti siapa Mesias yang akan datang. Mesiasnya belum datang, tetapi mereka sudah mulai belajar. Kayak apa sih Mesias? Oh, Mesias ini mirip Daud. Mesias ini taat sama Tuhan. Mesias ini mempunyai hati yang benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, inilah kenapa Tuhan pakai contoh. Maka Daud diangkat jadi contoh. Jadi siapa Mesias? Dia adalah orang yang sempurna. Kalau Daud cuma contoh. Tapi Mesias lebih bagus dari Daud. Lebih hebat dari Daud. Lebih tinggi dari Daud. Karena Daud itu contoh, sedangkan Mesias itu adalah penggenapannya. Daud itu adalah gambaran, sedangkan Mesias itu adalah aslinya.
Mirip dengan kalau anak-anak lihat foto. Lihat foto dengan lihat orang aslinya pasti beda. Waktu lihat orang aslinya langsung tahu ini orangnya. Waktu lihat foto cuma dapat gambaran tentang orangnya. Jadi waktu orang Israel lihat Daud, baca tentang Daud, mengerti siapa Daud, mereka mendapatkan contoh atau gambaran tentang siapa Mesias yang baru nanti akan datang. Nah, Injil ini ditulis oleh Matius. Matius ini murid Tuhan Yesus. Dia sudah kenal Yesus adalah Mesias. Tapi Matius tadinya adalah pemungut cukai. Nama lain dia adalah Lewi. Satu kali dia sedang ada di kantor pemungut cukai. Dia sedang hitung uang. Yesus lewat di depan dia. Langsung tunjuk dia dan mengatakan, ikutlah aku, hai Lewi. Jadi dia langsung jadi pengikut Yesus. Hari itu dia dipanggil. Saat itu bahkan dia dipanggil. Dia langsung tinggalkan uang. Dia langsung tinggalkan pekerjaannya. Pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang dapat banyak uang. Tapi meskipun dapat banyak uang, pekerjaan ini pekerjaan yang hina karena dibenci sama orang Israel. Karena mereka pungut pajak dari orang Israel untuk membayarkannya kepada orang Romawi. Wah, kalian ini orang Yahudi. Tapi kenapa pungut pajak dari kami orang Yahudi? Untuk memperkaya orang Romawi. Jadi pemungut cukai dibenci banyak orang. Dan banyak dari mereka tidak jujur. Nah, Matius adalah pemungut cukai. Mendadak Yesus panggil, ikutlah aku. Langsung Matius ikut. Maka Matius mulai mengerti, oh Yesuslah Mesias. Dan Matius mulai berpikir, Mesias adalah orang yang kami nanti-nantikan. Bahkan Mesias ini sudah dicatat di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab suci, siapakah Mesias? Dia adalah anak Daud. Kenapa mesti disebut anak Daud? Karena Daud adalah contoh, adalah gambaran dari Mesias yang akan datang. Maka Injil Matius langsung kaitkan Tuhan Yesus dengan Daud. Karena Daud adalah gambaran, adalah contoh dari Mesias yang akan datang. Nah, itu sebabnya cara paling bagus untuk mengaitkan Tuhan Yesus dengan Daud adalah pelajari silsilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini anaknya siapa? Lalu papanya Yesus anaknya siapa? Lalu kakeknya Yesus ini anaknya siapa? Terus telusuri. Sampai akhirnya Matius temukan, benar, Yesus itu anak Daud. Maka silsilah ini ditulis dengan beberapa tujuan. Nah, kita coba lihat. Tujuan pertama adalah Injil Matius mau menulis ada beberapa periode sebelum Tuhan Yesus datang. Periode pertama adalah periode dari Abraham sampai Daud. Kenapa periode ini penting? Karena Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberkati semua bangsa. Dan Tuhan berjanji akan angkat anak Abraham untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Wah, berarti Abraham mesti dicatat. Ini yang diketahui oleh Matius. Maka Matius catat Injilnya. Mulai dari Abraham. Kenapa mulai dari Abraham? Karena janji Tuhan dimulai dari Abraham. Tuhan mengatakan, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Aku akan mengangkat keturunanmu ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, ini janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Apakah setelah Tuhan berikan janji langsung jadi? Tidak. Tunggu banyak generasi. Ada tahap pertama, yaitu dari Abraham sampai Daud. Waktu Tuhan janjikan janji kepada Abraham, belum ada kejelasan. Seperti apa janjinya akan terjadi? Akan seperti apa waktu Tuhan menggenapi janjinya? Belum tahu. Maka dari Abraham ada keturunan demi keturunan. Ada Ishak, ada Yakub. Terus sampai Yehuda, terus sampai Daud. Nah, di dalam bagian pertama, Matius memasukkan beberapa nama. Yang pertama adalah nama Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Ada dosa yang dilakukan Yehuda, sehingga Yehuda mempunyai anak dari Tamar. Ini dosa yang memalukan, tetapi Tuhan izinkan dosa yang memalukan sekalipun tetap Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Jadi meskipun orang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap bisa ubah jadi berkat. Nah, kalau anak-anak bilang, wah enak ya, kalau gitu jatuh saja dalam dosa. Berdosa pun gak apa-apa, salah. Setiap dosa ada hukuman. Tapi hukuman tidak membatalkan janji Tuhan. Yang Tuhan janjikan tetap jadi. Yang Tuhan janjikan tetap akan terwujud. Yang Tuhan janjikan tetap akan terlaksana. Tapi hukuman bagi yang berdosa tetap ada. Yehuda dihukum karena dosanya. Daud jatuh dalam dosa dan Tuhan hukum Daud dengan keras sekali. Tuhan tidak pernah menyepelekan dosa. Setiap orang berdosa harus bertobat. Karena dia harus takut akan Tuhan. Tuhan benci dosa. Dan Tuhan benci orang yang melakukan dosa. Tapi setelah orang jatuh dalam dosa lalu bertobat. Tuhan, saya mau bertobat. Wah, saya sudah telanjur berbuat dosa. Saya sudah jatuh di dalam dosa. Bagaimana? Tuhan tetap akan hukum.
Tuhan tetap akan memberikan tanggungan. Orang itu harus pikul karena dia sudah berdosa. Tapi Tuhan mengatakan, aku mengampuni. Aku akan tetap mengerjakan janjiku kepadamu. Jadi meskipun Yehuda sudah jatuh dalam dosa dengan Tamar, Tuhan tetap mengampuni meskipun memberikan hukuman yang berat. Dan setelah itu Tuhan melanjutkan janjinya. Lalu ada nama lain, selain ada nama Tamar, juga ada nama, yaitu di ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ini siapa Rahab? Rahab adalah seorang pelacur yang bertobat. Dia bertobat dan dia melindungi pengintai yang diutus Yosua di dalam kitab Yosua. Waktu itu para pengintai masuk kota Yeriko. Mau tahu bagaimana keadaan kota Yeriko. Wah, mereka ketahuan. Karena sudah ketahuan mereka lari, mereka sembunyi di rumah Rahab. Karena Rahab kenal siapa mereka. Rahab mengatakan, saya sembunyikan kamu, tapi tolong ikat perjanjian dengan saya. Supaya saya tidak dibinasakan oleh Israel. Nah, Rahab punya iman. Meskipun dia adalah orang Yeriko. Meskipun dia bukan orang Israel. Tapi dia punya iman. Jadi Tuhan tetap menuliskan nama dia. Bagi orang Israel, ini nama orang kafir kok. Rahab kan orang Yeriko. Kenapa dimasukkan? Karena Tuhan mau pakai dia. Jadi di dalam silsilah Tuhan Yesus, ada orang-orang yang harusnya nggak masuk. Tapi karena anugerah Tuhan bisa masuk. Lalu selanjutnya, ayat yang ke-5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut ini ada kitabnya. Tapi Rut ini orang Moab. Dia adalah perempuan Moab. Dia bukan orang Israel. Wah, orang kafir. Tuhan tetap mau pakai. Orang berdosa. Tuhan tetap mau pakai. Orang yang pernah salah. Tuhan tetap mau pakai. Asal mereka ikut Tuhan. Asal mereka bertobat. Nah, ini gambaran yang indah. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Nenek moyangnya Tuhan Yesus. Itu banyak orang-orang yang tidak layak. Banyak orang-orang yang berdosa. Lalu kita lihat selanjutnya. Isai memperanakan Daud, Raja Daud. Dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini juga dosa Daud. Daud mencuri istri orang lain. Daud mengambil Batsheba, istrinya Uria. Lalu Daud bikin supaya Uria terbunuh di perang. Jahat bukan main. Dan Tuhan hukum Daud dengan keras. Tapi meskipun begitu, Tuhan mau mempertobatkan Daud. Tuhan mau panggil kembali Daud dan melanjutkan janjinya. Maka periode pertama adalah periode dari Abraham sampai Daud. Ini namanya periode menanti kedatangan raja. Kapan raja datang? Belum di zaman Abraham. Kapan raja datang? Belum di zaman Musa. Kapan raja datang? Belum di zamannya Samuel. Raja sejati adalah Daud. Tuhan yang angkat. Daud ini tadinya penggembala, dia masih remaja, Tuhan panggil. Tuhan angkat dia jadi raja. Setelah dia diurapi jadi raja, Tuhan sertai dia. Dia pernah membunuh Goliat, musuh Israel yang sangat menakutkan. Pahlawan perang orang Filistin. Lalu dia memimpin orang Israel menaklukkan orang-orang Filistin. Daud jadi pahlawan yang hebat. Daud jadi pahlawan yang besar, yang agung. Yang benar-benar diberkati Tuhan. Nah, dia menjadi raja yang diakui sebagai raja yang baik. Tuhan memperkenan Daud. Meskipun Daud pernah salah, tapi dia bertobat. Meskipun Daud jatuh dalam dosa, tapi dia kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah periode penantian datangnya raja. Dari Abraham sampai akhirnya raja itu datang, yaitu Daud. Tapi apakah Daud raja yang Tuhan maksud? Bukan. Tuhan akan angkat raja yang lain. Maka Tuhan panggil seorang nabi namanya Nabi Natan. Waktu itu Nabi Natan dipanggil Daud. Natan, saya ini tinggal di rumah dari kayu yang bagus. Kok Tuhan tinggalnya di kemah suci? Jangan, saya mau bikin rumah bagi Tuhan. Maka Daud ingin bikin rumah bagi Tuhan. Natan bilang, kiranya apa yang Tuhanku rencanakan terjadi. Tapi setelah itu Tuhan bicara kepada Nabi Natan. Natan, ya Tuhan, beritahu kepada Daud bahwa aku akan mengangkat anaknya yang kemudian. Aku berjanji akan memberkati dia. Aku akan membuat kerajaannya kokoh. Dan aku akan membuat keturunannya tidak pernah berhenti menjadi raja di Israel. Tetapi baru nanti anaknya dia yang kemudian yang akan mendirikan rumah bagiku. Bukan Daud. Wah, Natan beritahu ini kepada Daud. Raja Daud, firman Tuhan tiba padaku. Daud senang. Apa yang Tuhan firmankan kepadamu, hai Nabi Natan? Aku berencana membangun bait suci. Kamu dapat pesan apa dari Tuhan? Mungkin Tuhan mau baitnya dibangun dengan cara khusus. Beritahu kepadaku. Natan bilang, Raja Daud, Tuhan mengatakan bukan engkau yang akan bangun bait bagiku. Wah, Daud sedih. Jadi bukan aku? Bukan. Tapi Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaanmu.
Tuhan akan bangkitkan anakmu yang kemudian. Setelah kamu mati, akan datang anakmu kemudian, dialah yang akan mendirikan rumah bagimu. Daud sedih, tapi sekaligus jadi senang. Karena Tuhan berjanji kepada dia. Maka Tuhan bangkitkan Salomo, lalu Salomo membangun bait Allah. Apakah Salomo yang dimaksud? Bukan ternyata. Karena Salomo jatuh dalam dosa, justru dia jatuh dalam dosa. Dengan cara yang sangat aneh. Dia membangun kuil berhala bagi dewa lain. Wah, dia pembangun rumah Tuhan, sekaligus pembangun kuil berhala. Nggak boleh. Jadi Salomo ada dosa, Daud ada dosa. Tetapi Mesias yang Tuhan janjikan, Sang Juru Selamat, tidak ada dosa. Dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Kalau begitu, Mesias yang dijanjikan bukan Daud. Mesias yang dijanjikan bukan Salomo. Lalu siapa ya? Nah, sekarang masuk ke periode kedua. Di dalam ayat yang ke-17, dikatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Periode pertama. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Periode kedua. Periode kedua ini isinya apa? Ini isinya kegagalan raja-raja. Daud memperanakan Salomo. Salomo jatuh dalam dosa. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam jatuh dalam dosa. Memecahkan Israel dan jatuh di dalam penyembahan berhala. Kemudian Rehabeam memperanakan Abia. Jatuh dalam penyembahan berhala. Ada Asa, ada Yosafat, ada Yoram. Semua ada raja-raja yang baik, tetapi tetap tidak sebaik Daud. Jadi setelah Daud, raja-raja Israel tidak pernah ada yang sebaik Daud. Ada yang mirip seperti Hizkia, tapi tetap tidak sama seperti Daud. Maka waktu orang Israel membaca kitab suci, mereka sadar. Periode kedua ini adalah periode kegagalan raja-raja Israel. Sehingga orang Israel sadar, Mesias yang sejati sangat kami perlu. Karena cuma dia yang bisa jadi raja yang benar. Raja-raja kami semua gagal. Raja-raja kami semua jatuh dalam dosa. Raja-raja kami semua egois. Semua mementingkan diri. Semua mau membesarkan kerajaan sendiri. Semua mau mementingkan diri. Kalau begini nggak ada orang bisa jadi raja sejati. Karena semua raja sudah gagal. Banyak raja mau jadi raja supaya dia hebat sendiri. Banyak orang sombong mau menjadi orang paling penting. Mau menjadi orang paling hebat. Mau menjadi orang paling punya pengetahuan. Paling punya pengaruh, paling punya kekuatan, paling punya tentara yang banyak. Tetapi Mesias yang sejati tidak begitu. Raja yang sejati harusnya rela menjadi hamba. Tapi orang-orang di dunia maunya jadi raja supaya bisa memperhamba orang lain. Saya perbudak orang lain, saya tindas orang lain supaya saya jadi raja. Nah, ini raja dunia dan raja Israel pun sama. Tidak ada yang berhasil, semua gagal. Karena itu periode kedua adalah periode penantian yang gagal. Mana Mesias? Kok belum datang-datang? Yang datang adalah raja yang gagal terus. Maka makin menunggu, makin sedih. Karena makin lama menunggu, makin sadar Mesias belum datang juga. Inikah, raja inikah yang jadi Mesias? Ternyata bukan. Raja baru muncul, orang Israel berharap lagi. Inikah Mesias? Ternyata bukan. Bahkan keadaan Israel makin parah. Maka periode kedua adalah periode kegagalan para raja. Raja-raja Israel semua gagal. Bahkan raja terakhir membawa Israel ke pembuangan. Raja Yehuda yang terakhir dihancurkan Babel. Lalu seluruh orang Yehuda, seluruh orang di Yerusalem dibawa ke Babel. Dan kerajaan Israel hancur. Nah, ini periode kedua. Lalu periode ketiga kita baca ayat yang ke-17 tadi. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ini adalah periode kedua. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ini periode yang ketiga. Periode yang ketiga itu apa? Periode yang ketiga adalah periode datangnya Mesias setelah Israel di pembuangan. Jadi Mesias justru datang waktu Israel sedang tidak ada raja, sedang dibuang dan belum dipulihkan. Tuhan mau Mesias datang di dalam keadaan yang paling kelam dari sejarah Israel. Israel sejarahnya kelam karena sudah dibuang. Mereka tidak ada harapan, mereka tidak ada raja. Waktu Israel mau pilih raja, tidak ada raja. Mereka berharap Zerubabel. Zerubabel ini keturunan Daud. Yang pimpin Israel kembali dari Babel, dari Persia, kembali ke tanah perjanjian. Apakah Zerubabel yang menjadi raja berikutnya? Ternyata bukan. Lalu orang Israel sudah membangun Yerusalem, sudah membangun bait suci, sudah membangun kembali kota-kota di Israel. Mereka pulang dari Babel di dalam kerajaan Persia. Jadi Babel dipimpin Nebukadnezar. Nebukadnezar digantikan oleh Nabopolassar, lalu raja berikutnya muncul dan akhirnya Tuhan hancurkan Babel dengan bangkitkan Persia. Waktu Persia menjadi raja,
Persia menjadi raja, waktu Persia menjadi penguasa, ada raja namanya Koresh. Koresh menjadi raja Persia yang mengatakan kepada Israel, pulang kembali, balik ke daerahmu, kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. Maka orang-orang Israel pulang dari Babel, kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem. Nah, setelah mereka dirikan kota, mereka dirikan daerah Israel, mereka dirikan Yerusalem, mereka sadar gak ada raja yang memimpin. Lalu muncul satu orang namanya Alexander Agung. Datang dari Yunani, Makedonia, terus sampai ke Mesir. Dia kuasai seluruh daerah. Akhirnya ketika Alexander Agung mati, salah satu jenderalnya namanya Seleukus. Seleukus menguasai daerah Israel. Dia menaklukkan daerah Israel. Jenderal ini akhirnya menjadi penguasa Israel. Dan keturunan selanjutnya melanjutkan kepenguasaan orang Makedonia. Jadi Israel ditaklukkan Makedonia, dijajah Makedonia. Mereka mau berontak tapi tidak ada yang berani. Akhirnya ada satu raja namanya Antiochus Epiphanes. Raja yang kejam, raja yang sangat-sangat anti-Yahudi. Dia bawa babi masuk ke dalam bait suci. Dia persembahkan babi kepada dewa Yupiter. Dia taruh patung dewa Yupiter di bait sucinya Tuhan. Wah, orang Israel marah, sedih, tapi mau berontak gak bisa. Bagaimana bisa menang lawan raja hebat begini? Tapi kemudian muncul satu orang namanya Matatias. Matatias kumpulkan tentara. Dia ini imam. Imam yang mau berperang. Dia kumpulkan tentara, dia lawan tentara Antiochus Epiphanes. Dia serang, lalu lari bergerilya. Nah, akhirnya orang-orang Yunani, orang-orang Makedonia berperang dengan Matatias. Tapi Matatias kemudian meninggal, terbunuh. Lalu anaknya namanya Yudas. Yudas ini muncul menjadi pemimpin. Yudas dijuluki The Hammer atau sang godam atau palu yang kuat. Nah, ini dalam bahasa dari orang-orang Yunani disebut sebagai Yudas The Hammer, Yudas sang palu atau Yudas Makabeus. Nah, Yudas Makabeus menjadi pemimpin baru yang mengalahkan orang Yunani. Akhirnya orang Yunani kalah, orang-orang dari Antiochus ditaklukkan. Mereka menyerah, mereka diusir dari Israel. Israel merdeka, bebas dari Makedonia, dan Yudas Makabeus menjadi raja. Lalu setelah itu muncul dinasti imam, imam-imam memimpin. Nah, orang Israel pikir, sekarang kami sudah punya kerajaan Israel, ada imam yang memimpin. Nah, ini yang Tuhan mau, imam memimpin. Tapi banyak orang Israel bilang, tunggu dulu. Kan Tuhan bilang keturunan Daud yang memerintah. Bukan imam. Imam tidak seharusnya menjadi raja. Berarti kita tunggu Mesias. Nah, para imam ini marah. Kami jadi raja. Enggak. Tuhan bilang keturunan Daud. Imam kan bukan keturunan Daud. Jadi kita tunggu. Gak bisa. Loh, tapi Alkitab bilang, enggak, Alkitab salah. Hah? Masa Alkitab salah? Ini imam macam apa? Akhirnya orang-orang dari tradisi Yudas Makabeus. Namanya dinasti Hasmonean. Mereka mengatakan Alkitab itu cuma ada 5. Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab. Lalu yang lain sudah buatan manusia. Wah, jadi Alkitab cuma 5 kitab. Kenapa? Karena di dalam 5 kitab belum ada Daud. Belum ada Raja Israel. Yang ada hanya imam diangkat menjadi pemimpin. Jadi mereka sengaja pilih bagian kitab suci untuk mendukung mereka jadi raja. Maka mereka menjadi raja, memimpin. Tapi setelah itu Tuhan hukum mereka. Mereka menjadi makin jahat dan Tuhan buang mereka. Dari kerajaan Hasmonean ada raja-raja jahat. Salah satunya seorang raja namanya Alexander Janneus. Dia jahat sekali. Dia kadang tangkap musuhnya. Musuhnya itu disalibkan di belakang rumah dia. Sambil dia sarapan. Ngeri ya, orang jahat seperti ini jadi raja. Akhirnya Tuhan singkirkan keluarga Hasmonean dengan memunculkan orang Romawi. Orang Romawi menaklukkan kerajaan Hasmonean. Lalu muncul satu raja dari orang Edom namanya Herodes. Nah, karena Romawi punya kaisar dekat dengan Herodes. Akhirnya orang Romawi bilang, Herodes, kamulah yang jadi raja orang Israel. Akhirnya Herodes jadi raja. Waduh, Mesias kapan datang ya? Kok yang jadi raja Herodes? Herodes kan orang Edom, dia bukan keturunan Daud. Maka Israel tunggu-tunggu kapan Mesias datang. Ternyata di dalam zamannya Raja Herodes, Yesus lahir. Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Nah, itu yang silsilah ini mau katakan. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ini periode menanti raja yang Tuhan mau siapkan. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ini periode kegagalan raja-raja Israel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Yesus. Ini periode
munculnya Mesias di tengah-tengah keadaan pembuangan yang sangat hina, pembuangan yang sangat membuat orang Israel lemah. Justru di dalam keadaan mereka terlemah, Tuhan munculkan Sang Mesias. Lalu periode keempat kapan? Sekarang. Periode menantikan Yesus dari kedatangan pertama sampai nanti kedatangan kedua. Nah, maka Matius memulai dengan silsilah sehingga anak-anak tahu yang Tuhan janjikan yaitu raja keturunan Daud yang akan memerintah. Itu adalah Yesus. Kapan Yesus dilahirkan? 14 keturunan dari Daud. Dia pun lahir. Dialah yang menggenapi janji Tuhan kepada Daud. Daud raja yang sangat mencintai Tuhan, Yesus lebih lagi. Daud raja yang pernah berdosa, Yesus tidak. Daud raja yang dicintai Tuhan, Yesus paling dicintai oleh Bapa di surga. Daud adalah raja yang setia kepada Tuhan, Yesus lebih lagi. Daud adalah raja yang mengutamakan Tuhan, Yesus lebih lagi. Daud adalah raja yang besar dan agung, Yesus rela jadi raja yang hina dan rendah. Daud adalah raja yang kuat di dalam berperang, Yesus rela menjadi lemah dan bahkan ditaklukkan. Daud menaklukkan orang Filistin. Daud menaklukkan musuh-musuh Israel. Yesus rela ditaklukkan oleh orang Romawi dan oleh orang-orang Farisi. Yesus rela ditaklukkan. Ini raja apa ya? Matius mau mengatakan ini raja yang sejati. Raja yang sejati rela jadi hamba. Raja yang sejati rela mengosongkan diri. Raja yang sejati rela mengasihi yang lain. Raja yang sejati rela berkorban bagi yang lain. Dan Yesus adalah raja yang sejati. Dia berkorban bagi kita. Maka Matius mau mengatakan dalam Injilnya, siap-siap ya, kerajaan Allah sudah tiba. Rajanya sudah datang. Siapa rajanya? Yesus. Tahu dari mana? Coba lihat silsilah ini. Dialah raja. Nah, inilah yang hari ini kita pelajari mengenai silsilah dan kehadiran Yesus di bumi. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Biarpun minggu depan belum Natal, gak apa-apa ya. Kita bahas Natal sebelum Natal, yaitu tentang kelahiran Yesus Kristus. Sampai di sini PA Anak untuk hari ini. Hari ini kita mulai eksposisi Injil Matius, membahas silsilah, dan minggu depan membahas tentang kelahiran Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh mendengar tentang cerita Injil, tentang silsilah Tuhan Yesus. Banyak sekali bijaksana yang Tuhan rela berikan lewat silsilah ini. Biarlah Tuhan tolong kami mengerti betapa agungnya Tuhan Yesus. Dia yang dinanti-nantikan dari zaman Abraham. Dia yang dinanti-nantikan karena banyak raja salah, korup, jahat, dan gagal. Dan waktu dia datang dengan begitu sederhana. Kami bersyukur karena kami punya raja seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini PA Anak siang ini. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Wah, bersyukur sekali untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini. Ya, seri eksposisi Kitab Matius. Kalau dari kecil anak-anak sudah tahu kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, biarlah firman Tuhan terus menuntun hidup anak-anak. Nah, minggu depan ikut lagi supaya kita bisa benar-benar mengerti isi Kitab Matius. Kita sama-sama belajar, kita gali sama-sama. Ya, kita mau meresponi firman Tuhan dengan sama-sama menyanyikan lagu Sekarang Ku Milik Yesus ketiga baitnya. Yesus
Anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan di acara PA Anak berikutnya. Bye.